Saya Dona Romdona dari Kerawang. 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 Yang saya cintai Buya dan yang saya banggakan Profesor Inang Winarso. Karena dua penanya tadi diapresiasikan ke Buya, maka saya ingin mengapresiasikan ke Mas Inang. Begini Mas Inang, refleksi prosa yang dinarasikan Mas Inang bagi saya sangat tajam, mengena gitu kan, dan mampu membaca alur tokoh. Kalau dalam sebuah kajian, ini kajian tokoh sebenarnya Mas Inang. Cuman dalam perspektif judul, ini yang mesti saya apresiasi. Pertama, judulnya menuju jalan keadilan sosial dan spiritual. Dalam perspektif kajian tokoh tentunya. Kalau kajian tokoh, saya memahami kalau dalam perspektif prosa, ini sangat parsial. Karena saya melihat itu adalah bagian dari sebuah metodologi dengan melalui proses pendekatan sastra. Nah, sementara Buya sendiri bukan hanya persoalan itu. Misalkan salah satu metodologi yang dibangun Buya adalah pertama dekonstruksi makna, dekonstruksi teks atau turas atau khazanah. Sehingga Buya melakukan proses dinamika intelektualisme dengan santrinya, melakukan proses kajian-kajian, baik dari tafsir, kemudian kajian-kajian teks, juga kajian-kajian kitab tentunya. Dan itu melalui proses pendekatan yang unik. Pertama linguistik, antropologi, bahkan sesekali melakukan proses kritik sejarah. Arkeologi. Terus arkeologi juga psikologi. Maka wajar kalau Buya sangat paham tentang psikologi seksualitas gitu kan, yang dianggap oleh tabu oleh masyarakat kekinian. Tapi itu metodologi. Bagaimana kemudian dari dekonstruksi makna itu dibumisasikan, kalau dalam bahasa Gus Dur itu pribumisasi Islam. Kalau Buya mungkin dekonstruksisasi. Kalau Quraish Shihab membacanya dengan membumikan Al-Quran. Karena bahwa realitas Arab Timur Tengah dengan keindonesiaan tentunya berbeda. Sehingga makna yang dihasilkan itu menyentuh persoalan-persoalan sosial. Nah, inilah yang kemudian tidak ditilik oleh Mas Inang. Mas Inang hanya dalam perspektif prosa, sementara dalam khazanah Buya dalam membangun kajian dan khasanah keislaman tidak diapresiasi, tidak ditilik oleh Mas Inang. Sehingga bagi saya ini parsial, maka wajar kemudian judul yang Mas Inang bangun itu ada missing link dari prosa ke judul, karena judulnya terlalu berat Mas Inang, ini menuju keadilan sosial. Seharusnya kalau keadilan sosial, ini perspektifnya pertama perspektif fungsi negara, kedua perspektif hukum, ketiga adalah perspektif perilaku sosial dan institusi hukum. Dan itu sebenarnya seringkali dibahas oleh Buya dalam tafsir Fizilalil Quran. Jadi prosa yang Mas Inang elaborasi tadi tidak menyentuh persoalan judul. Pertama tadi. Kedua, saya ingin nyuwun sewu, ingin mengkritisi tentang konsepsi dialog yang Mas Inang pahami. Sebenarnya itu metodologi dan sebuah refleksi. Karena yang Buya lakukan adalah proses pembebasan pendidikan. Buya sering mengatakan tentang konsepsi Nadir Makarim, bagaimana seorang guru menggerakkan dan seorang murid mempunyai kebebasan dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan, sehingga institusi pendidikan itu bersifat transformatif, bukan kaku, jumud, yang kemudian hanya orientasinya pada aspek kognitif. Maka wajar ada berita di Kompas yang mengatakan tanggal 12 Oktober 2019 melakukan proses penelitian, yaitu yang dilakukan oleh Dr. Teddy Hidayat, ahli psikologi jiwa, ahli kejiwaan, melakukan proses penelitian di Bandung, perguruan tinggi Bandung. 60% mahasiswa Bandung depresi, 30% mencoba bunuh diri, dan 6% melakukan bunuh diri. Ini kan jelas bahwa pendidikan telah gagal, institusi pendidikan telah gagal dalam melakukan proses transformasi kemanusiaan. Sehingga yang saya pahami bahwa metodologi dialog yang dilakukan Buya adalah memanusiakan manusia dalam kerangka memerdekakan manusia melalui proses pendidikan. Pertama tadi, terus mengenai sastrawan, sastra gitu kan. Ya, kalau pendekatannya Buya dengan proses sastra dan pendekatan kebudayaan,
tentunya parsial seperti yang tadi. Sementara judul Mas Inang judulnya luar biasa gitu. Sehingga apa yang dilakukan Buya dari mulai dialog spiritual, dialog intelektual, kajian literasi sampai kemudian metodologi sastra itu lebih pada proses rekayasa sosial. Sehingga nyuwun sewu, izinkan saya ingin merubah judulnya, bukan menuju jalan keadilan sosial dalam konteks kajian tokoh, tapi adalah Buya Syakur dalam perspektif rekayasa sosial. Terima kasih. Cukup ya. Ini yang kita harapkan, analisis ya. Analisis ini memang sangat kita perlukan, sehingga ketika kita menerima pesan itu tidak hanya langsung. Oh iya, Monggo Mas Inang. Oke, terima kasih ya. Ini memang nasib santri YouTube ya begini memang. Ya, saya memang berkeinginan untuk mendalami ajaran Buya, terutama sebenarnya yang langsung berkaitan dengan teks-teks yang tadi disebut sebagai teks spiritual. Nah, teks spiritual ini nggak tahu Buya sudah pernah menulis kitab barangkali ya. Saya belum pernah membaca kitabnya. Yang saya baca memang prosanya. Nah, dari situ sebenarnya keterbatasan yang saya miliki, sehingga yang saya analisis memang adalah kajian tokoh karena ditulis melalui prosa. Nah, saya mungkin berharap nanti suatu saat bisa membaca kitab-kitab teks spiritual yang beliau tuliskan. Nah, mengenai judul yang saya pilih memang adalah ini berkaitan dengan harapan yang selalu digambarkan di dalam prosa itu adalah sebuah harapan bagaimana kita menciptakan kondisi yang adil secara sosial lahir batin. Kemudian spiritualitas juga tidak separuh-separuh. Itu yang digambarkan melalui kiasan-kiasan dan makna cinta, makna hubungan sosial, dan makna-makna yang tertulis bahwa hidup ini harus punya harapan, hidup ini harus dilandasi dengan keimanan. Tetapi bagaimana menafsirkan keimanan, apakah sesuai dengan teks yang diwariskan oleh para guru-guru zaman dulu? Nah, ini ya saya memang belum berkesempatan ngaji lebih dalam pada Buya. Mungkin melalui prosa ini sebagai pintu masuk, dan kita nanti akan mendalami sebenarnya supaya warisan pelajaran dari Buya ini bisa kita teruskan. Apakah itu kajian tokoh Buya sebagai seorang ulama, sebagai orang sastrawan, budayawan, ataupun Buya juga sebagai guru yang mendekonstruksi, menafsirkan kembali ajaran-ajaran yang saya kira sudah perlu diubah, disesuaikan dengan kondisi sekarang. Yang selalu Buya sampaikan, saya akan selalu menjunjung tinggi keyakinan Anda semua di atas ubun-ubun. Itu bagian dari proses dekonstruksi terhadap makna, menerima perbedaan secara ilahiyah, secara keimanan, dan itu pelajaran pluralisme. Nah, nanti saya ingin belajar banyak mengenai teks yang Buya tulis lebih banyak lagi di dalam buku-bukunya. Matur nuwun, dan saya setuju nanti kita mendiskusikan kembali metodologi untuk mendalami apa yang diajarkan oleh Buya. Suwun. Ada tambahan Bu ya?